Halo, kembali lagi bersama saya Ridho Frinadi. Jadi pada kesempatan kali ini ya saya kedatangan dari anak kelas 10 farmasi ya, namanya Natasha Desmonda Andini ya. Asalmu dari mana? Dari Pak Kucing. Dari Pak Kucing. Pak Kucing itu berarti daerah Bengkayang apa? Belum, pas di perbatasan Perbatasan Singkawang sama Bengkayang, Singkawang Bengkayang. ujung Baga. Nah, katanya ya si Natasha ini ya, punya cerita horor. Ngapa mau kemana? Hah? Oh, tahu gak? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ridho Frinadi. Sebelum kalian menonton video ini, lebih baik kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalau saya mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Bila kalian menyukai video ini, tekan tombol like dan komen di bawah. Dan yang paling penting, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, katanya si Natasha ini punya cerita horor. Nah, seperti apa ceritanya pun saya belum pernah dengar, sekilas pun belum pernah. Jadi kita langsung tanyakan saja ya. Oke, Natasha. Oh iya, bagi yang ingin follow Instagram Natasha ada di bawah nanti ya. Nah, Natasha, cerita horor nih, benar nih? Menyeramkan? Dibilang serem sih enggak juga sih Pak, kalau menurut saya sih. Oke. Kapan nih kejadiannya? Kejadiannya pas SMP kelas 8. SMP kelas 8. Nyari-nyari sedikit Natasha biar penonton nggak curi-curi dengannya. Oke. Kelas 8 SMP. Kamu SMP mana dulu? SMP Aldi. Di mana? Nyarongkop. Di Nyarongkop. Mm. Nah, SMP Nyarongkop, kejadiannya di sekolah kah? Di sekolah pagi-pagi. Di sekolah pagi-pagi. Iya. Di daerah Nyarongkop sana. Apa nih, cerita apa? Kan kalau di Nyarongkop itu kan sejarahnya kan dulu peninggalan Belanda. Iya. Nah, waktu itu kisahnya tuh saya tuh pagi-pagi pergi sekolah sama kakak sepupu saya. Dia sekolahnya di IKNA. Jadi saya sampai di sekolah itu sekitar jam 6 pas atau enggak, jam 6:10 gitu. Oh, berangkat subuh ya? Berangkatnya pagi karena kakakmu mau ke Singkawang iya. gitu ya? Takut telat dia. Nah, terus situ kan sekolahnya masih sepi. Ya, sepi lah jam 6. Ya enggak ada siapapun Jam gitu 6. kan. Walaupun dekat dengan anak asrama cowok, tapi masih sepi gitu, soalnya anak asrama cowoknya masih Masuk tetap jam 7. masuk tetap jam 7. Nah, terus saya tuh kayak biasa langsung masuk ke kelas, ngidupin lampu, buka pintu, ngidupin lampu. Saya kan duduknya di dekat pintu paling pojok. Ya. Bangku nomor 2. Nomor 2 dekat pintu. Ya, terus saya mau duduk, simpan tas dulu, mau duduk dulu saya di kelas tuh, tiba-tiba bahu saya tuh panas tuh. Oh, panas. Duduk. Kamu lagi tarik ngapain tuh? Nggak lagi ngapa-ngapain, cuma duduk simpan tas di atas meja, terus tarik bangku, duduk. Bahu saya tuh tiba-tiba panas gitu kan. Saya diamin dulu kan. Saya nengok kiri kanan. Padahal masih pagi kan. Kalau panas asal nggak mungkin juga kan. Panasnya tuh memang cuma di bagian bahu aja. Terus tiba-tiba saya pegang bahu kan, kok panas gitu kan ya. Lalu keluar kelas. Dari kelas. Nah, daripada dalam kan takut, udah mikir yang aneh juga kan. Jadi keluar ke kelas. Jadi Tar. Ya, nah, keluar kelas. Tuh nunggu yang lain datang gitu. Tapi masih belum ada yang lewat gitu kan. Terus tiba-tiba ada suster yang mau ke SMA. Situ saya ditegur lah gitu kan ya, berteguran terus salam. Terus itu saya masih tuh bolak-balik di lorong gitu kan, mau pergi ke WC tapi nggak jadi, kayak ngerasa aneh gitu.
balik lagi lah, tunggu di pintu depan kelas nunggu teman-teman datang. Terus teman saya yang satu ini datang, saya ceritakan sama dia pas sudah bunyi lonceng, pas sudah masuk kelas itu saya cerita sama dia. Saya bilang kok bahu saya tuh tiba-tiba panas gitu kan. Nah terus dia bilang katanya kalau di bangku saya tuh pagi-pagi tuh ada yang diam di situ gitu. Siapa yang ngomong tuh? Kawan saya. Kawanmu? Ya. Berarti kawanmu nih ini bisa melihat apa gimana? Iya sih, dia bilang bisa ngeliat gitu. Terus situ dia bilang katanya sosoknya tuh tinggi, pakai jubah hitam, terus bawa pisau. Terus dia tuh pas posisinya kok kata teman saya tuh Nopi namanya, kok saya ndak lari dari tempat duduk tuh dia tuh bakalan marah gitu. Oh tadi tuh? Iya. Jadi kan masalahnya kamu kan duduk di situ? Iya saya duduk di situ, tapi pas setelah dia tuh pas datang tuh cuma pas sepi gitu, kok udah ramai dia udah kabur, udah lari gak tau kemana. Oh itu, bentar, ini kok tiba-tiba bau ini ya? Mau keciuman nggak sih? Apa? Saya mencium bau-bau bukan busuk sih. Ini serius nih ya? Iya. Keciuman ya? Kampret. Oke. Terus semenjak saya masuk SMP tuh saya jadi kayak bisa ngerasain kalau barang tuh ada di situ gitu. Oh jadi sekarang kamu jadi anak Tapi kalau ngeliatnya nggak bisa Pak, ngeliat cuma nggak bisa bisa, ngerasain. ya. Heeh. Kayak misalnya waktu itu pernah, ini dah kejadiannya udah 4 atau 5 kali kalau setiap ada yang mau meninggal, saya dikasih tahu gitu, didatangin sama siapa? sama makhluknya, sama yang mau meninggal itu. Sama yang mau meninggal? Iya, sama kayak mama saya kan pernah cerita sama mama saya. Terus mama saya tuh bilang sama kayak mama katanya, tapi kalau mama tuh ciumnya bau melati yang kuat katanya. Kok saya jadi cium bau bau sesuatu kayak bau bangkai gitu ya? Kamu merinding? Dulu tuh saya waktu SD kalau udah denger cerita horor, cerita hantu-hantu gitu pasti merinding kuat. Tapi kalau sekarang tuh kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Enggak merinding gimana. Terakhir kamu kedatangan siapa? Orang maksudnya kalau ada orang yang mau meninggal, katamu kan orang yang meninggal itu akan datang ke kamu. Ya, tapi dalam bentuk mimpi atau gimana? Enggak, misalnya saya kan Pak suka ngembun tuh ya biasanya. Tidur kadang jam 11. Kadang sampai jam 1 kan. Terus itu tengah malam tuh kadang ayam, kokok gitu kan, anjing gitu kan. Terus saya tuh tiba-tiba senyap, saya diam, tiba-tiba jendela tuh kayak ada yang ngetuk-ngetuk gitu. Ngetuk-ngetuk, terus di atas deck gini kan kayak ada yang lempar-lempar gitu, ada yang jalan-jalan juga. Sama kejadian kayak yang video sebelumnya itu yang wewe gombel tuh ya. Terus tuh dia tuh sebelum saya 2 hari atau sehari sebelumnya tuh hujan panas kan. Hujan panas, terus saya pasti bilang bakal ada yang meninggal gitu kan. Terus tiba-tiba kadang saya tuh suka sesak gitu malam-malam, sesak, tapi sesaknya sesak biasa, ndak kayak sesak yang kamu kalau sakit beneran gitu. Oh bukan ini, misalkan nih dia tuh ya kan besok ceritanya kan. bisa ya. Terus kamu bilang kan orangnya datang ke kamu gitu. Datang dalam artian apa sih? Dia tuh kayak mewujudkan diri. Dia ndak nampak, dia cuma kayak ngasih tahu, kayak ngetuk jendela. Tapi kok kamu tahu dia orangnya? Karena besoknya dia meninggal gitu Pak. Nggak, maksud saya tuh gimana ya? Kamu tahu nggak sih maksudnya gini maksud saya tuh gini, misalnya ya dia besok nih ceritanya dia tuh banyak ya, dia tuh besok. Nah kamu tuh punya feeling, oh dia nih bakalan gitu. Bukan nuju orangnya, bukan. Tapi oh ada yang bakalan meninggal, tapi nggak tahu siapa gitu. Tapi kayak orang terdekat aja Pak, yang saya di sekitar tempat tinggal saya gitu. Terus keluarga agak jauh-jauh dikit lah. Terus atau keluarga gitu. Ya pernah 3-4 kali kayak gitu. Tapi memang betul-betul nggak tahu tuh siapa yang bakalan. Saya juga sering cerita sama teman saya depan rumah saya tuh. Saya bilang, "Dit, hujan panas," ya kan. Sebut namanya gitu. Hujan panas gitu kan. Terus tuh tiba-tiba malamnya tuh kan kamu susahnya gitu kan. Nah, sekali besoknya
ada yang tahu ada yang meninggal sehari sebelumnya atau 2 hari kemudian gitu. Ada yang meninggal. Terus saya bilang sama Lip, apa katanya, kemarin tuh yang aku sesak tuh katanya. Wah udah tahu katanya, dia udah tahu kalau saya tuh gini. Pokoknya kalau udah ada sesak gitu ya. Kalau sesak tiba-tiba nggak ada Nggak apa-apa ada. gitu. Kamu memang nggak ada penyakit asma, nggak ada? Ada. Oh ada. Ada, tapi kayak biasanya kan kalau saya sesak napas tuh dia berlanjut gitu sakitnya. Itu cuma sementara gitu, Oh, tiba-tiba sementara. hilang setelah Oke, baik. tengah malam tuh habis udah mau tidur, sebelum mau tidur tuh udah hilang saknya. Oke, itu yang yang membuka jalan tuh pas SMP itu tadi ya? Iya, pas SMP. Sebaru-baru ini ada nggak? Baru-baru Atau ini. pengalaman yang menurutmu paling inilah, paling apa lagi? Paling menyeramkan mungkin? Menyeramkan sih bukan saya yang alami ya, tapi keluarga saya. Dulu kan pernah di kampung saya tuh kejadian kesurupan sampai berbulan-bulan. Kesurupan berbulan-bulan? Iya. 1 orang atau? 3 orang. Cewek Dan semua. orang-orang itu terus? Iya. Terus dia tuh awalnya tuh dari dulu kan saya SD kelas 6. Terus kan di samping SD saya tuh ada SMP PGRI. SMP-nya udah lama gitu. Sempat ada kesurupan massal 12 orang lah kalau nggak salah. Itu terus kakak sepupu saya nih kena gitu kan. Saya pergiin dia salah satunya. Kami kan pulang sekolah nih semua. Terus saya nih kepo karena nih saya kan kepo kalau yang kayak gitu. Saya langsung ke rumah kakak sepupu saya. Datangin dia? Iya, saya tengok. Sebenarnya saya tuh tak mau masuk ke kamar dia tuh, dia kan lagi diobatin. Tapi saya malah masuk gitu kan. Saya lihat sekali pulang ke rumah malamnya langsung demam. Kamu? Langsung demam, terus dari kesurupan itu selang beberapa minggu kalau nggak salah langsung itulah terjadi kesurupan yang 3 orang tuh. Kalau yang satunya udah mulai, yang kedua tuh langsung nyaut juga. Dia tuh mereka tuh katanya mau diambil nyawanya gitu. Terus udah diambil? Nggak bisa pak, soalnya kan diobatin terus itu, dijagain terus gitu. Kalau yang sekarang udah jarang. Waktu itu kejadiannya bulan tahun berapa ya, lupa. Bukannya masih yang terbaru lah ya? Ya masih waktu itu. Terus di mana nih? Di mana kejadiannya? Kejadian apanya? Kesurupannya? Yang bakalan kamu ceritakan? Oh, ini di rumah. Di rumah? Ya, kesurupan itu selama beberapa bulan kan di tempat kami itu pokoknya sebelum maghrib tuh udah tutup pintu semua itu karena takut kan. Terus di rumah tuh mama sama bapak, terus bapak suka diganggu. Oh, bapakmu? Bapak suka diganggu sama itu barangnya tuh. Mama pernah mimpiin 2 kali. Yang pertama tuh pas lagi tidur, kayak mama tuh terusnya kan terlentang kan ya. Terus mama tuh kayak gini tuh ninjak gitu ninjak pantat itu sama rambut gitu, itu kan panjang kerasa misalnya. Gitu ya? Iya kerasa gini terus langsung mama tuh tepuk-tepuk paha bapak gitu kan sambil bilang haleluya tapi masih posisi tidur. Terus tiba-tiba kebangun langsung ngerasa kayak nggak aman gitu, ada barang itu di situ. langsung doa, langsung lain-lain, nyanyi, baca Alkitab. Yang keduanya mama nih mimpi dia nih habis dari warung gitu kan, buka warung, ada warung, terus mama nih bikinin adik saya susu gitu kan. Terus pas mama mau masuk kamar, barang itu narik kaki mama gitu. Mimpi nih? Iya mimpi. Okay. Narik kaki mama, tapi mimpi itu katanya serasa nyata gitu. Tak ditariknya kaki mama nih, kayak dia tuh mau ikut masuk, tapi mama larang kan, mama gini-giniin terus. Lalu kamu pernah ini enggak? Pernah apa namanya? Ketindihan? enggak. Pas tidur gitu kan? Cuma saya kayak pernah dicakar di kaki. Dicakar? Iya, tapi saya enggak tahu apa-apa. Pagi-pagi tiba kayak ada bekasnya? Ada bekasnya. Oke lah. Dah, ada lagi? Masih ada? Kejadian pas di sekolah sih. Di sekolah? Sekarang nih? Iya, tapi kalau pas di kelas belum pernah ngerasain sih, apalagi sampai kuburan kan, belum pernah ngerasain gitu. Tapi pas di WC, di WC yang mau ke kantin itu. WC yang yang belakang kelas ATKP. Yang banyak bunga tuh. Ini sama seperti cerita itu yang itu yang saya bilang kemarin anak indigo itu ya. Iya, kalau setiap kali saya masuk WC itu tuh kayak ngerasa ada yang merhatiin gitu. Ada yang ngeliatin gitulah pokoknya. Ada yang ngintip gitu ya. Ya, apalagi kan WC cewek itu kan 2 kan. Cuman satunya tuh baknya kosong.
Selalu kosong. Iya kosong, nggak ada airnya. Mhm. Pernah saya masuk di situ sekali, mutar balik. Terus tapi saya tahu di situ ada, tapi saya tetap ke situ terus gitu, ke WC yang itu terus. Mau kemana lagi WC ya? Nah, WC kan ada yang di dekat musola tuh, yang Oh, itu lebih ini lagi kayaknya enggak terurus. Lebih itulah kan, kotor kayaknya. apalagi WC itu kan jarang dibersihin, terus bau gitu. Mungkin mereka suka kali di situ. Ya, kalau WC sih jelas itu tempat kotor kan, jadi mereka sering ke sana. Oke lah, mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini ya. Ambil yang positifnya, ya, buang yang jeleknya. Percaya boleh, tidak pun tidak apa-apa ya. Yang jelas Jangan takut. yang jelas mereka itu ada, hidup berdampingan dengan kita, cuman beda dimensi saja. Oke? Terima kasih Natasha. Bagi yang ingin follow Instagramnya ada di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.